contoh kasus yang membahas tentang BSC itu kita menggunakan analis balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja manajemen perusahaan leasing. Agar suatu perusahaan bisa berkembang, maka perusahaan dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kinerjanya. PT Aneka Adi Logam merupakan salah satu perusahaan pengecoran logam yang sedang berkembang di daerah Klaten. Untuk meningkatkan kinerja PT Aneka Adi Logam, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja PT Aneka Adi Logam. Salah satu metode pengukuran kinerjanya yaitu menggunakan balance scorecard. Metode BSC mengukur kinerja dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pembelajaran, pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pelanggan. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif keuangan yang terdiri dari profit margin on sales menunjukkan nilai yang baik. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengukur langkah-langkah perusahaan menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja karyawannya. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pimpinan dan sejumlah karyawan perusahaan. Data sekunder adalah sumber data yang dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode perspektif finansial atau keuangan. Perspektif ini memakai kinerja perusahaan dari sudut pandang keefektifan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua itu hasil analisis customer relation menggunakan bahwa setiap tahunnya perusahaan selalu mendapatkan peningkatan pelanggan tetap. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah total pelanggan tetap yang setiap tahunnya meningkat. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini untuk mengukur kinerja perusahaan terhadap proses perusahaan yang telah berjalan sampai saat ini. Pengukuran perspektif proses bisnis internal menggunakan kuesioner yang berisi 20 pernyataan mengenai proses bisnis internal di PT Aneka Adi Logam Karya, dan kuesioner disebarkan kepada 40 karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengukur langkah-langkah perusahaan menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja karyawannya. 2011 sampai dengan 2013 dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah yang terbaik. Sekian studi kasus mengenai BSC dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Septiana Eka Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi COVID. COVID adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah contoh kasus yang membahas penggunaan COVID dalam suatu perusahaan dan ulasan serta kesimpulannya. Contoh kasus penggunaan COVID dalam perusahaan X. Latar belakang perusahaan X adalah perusahaan teknologi berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang e-commerce. Mereka menghadapi masalah dalam mengelola keamanan informasi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan layanan online mereka. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memutuskan untuk mengadopsi kerangka kerja COVID.
penerapan COVID, perusahaan X memulai dengan melakukan audit keamanan informasi internal untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Kemudian, mereka mengacu pada COVID Framework untuk mengidentifikasi kontrol dan tindakan yang harus diambil. Ulasan, kontrol terdefinisi dengan jelas. COVID menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk mengelola teknologi. 2. Orientasi bisnis. COVID mendorong organisasi untuk menghubungkan tujuan bisnis dengan tindakan teknologi informasi. 3. Pengukuran kinerja. COVID memfasilitasi pengukuran kerja yang dapat membantu perusahaan X untuk melacak kemajuan mereka dalam mengelola risiko keamanan informasi. Kesimpulannya, penggunaan COVID oleh perusahaan X membantu mereka dalam mengatasi masalah keamanan informasi dan risiko yang terkait dengan layanan online. COVID memberikan kerangka kerja yang jelas, terdefinisi dengan baik, dan berorientasi bisnis untuk mengelola teknologi informasi. Selain itu, COVID juga mendukung pengukuran kinerja yang membantu organisasi dalam melacak kemajuan mereka. Dengan penerapan COVID, perusahaan X dapat meningkatkan keamanan informasi dan mengelola risiko secara lebih efektif, yang ada pada akhirnya berdampak positif pada kepercayaan pelanggan dan hasil bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rina Puspita Dewi dengan NPM 2270112076P dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran framework ITIL Fitri pengukuran kualitas layanan IT dengan studi kasus Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penyediaan layanan yang memuaskan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Dalam mencapai tujuan pelayanan tersebut, tentu harus didukung oleh keadaan infrastruktur yang memadai. Kemajuan teknologi informasi TI dapat digunakan sebagai infrastruktur untuk mendukung tujuan proses layanan. Oleh karena itu, pemanfaatan TI dalam proses pelayanan dapat memberikan dampak yang positif. ITIL merupakan sebuah framework yang dijadikan sebagai panduan dalam peningkatan manajemen TI. ITIL dikembangkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1980-an untuk meningkatkan manajemen TI. Framework ITIL terus dikembangkan dan banyak digunakan sebagai best practice dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang menawarkan jasa atau mengutamakan pelayanan juga menggunakan ITIL dengan tujuan utamanya meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Perpustakaan bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengunjung, seperti memiliki fasilitas TI yang mendukung proses bisnisnya. Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta dipilih penulis sebagai tempat penelitian. Hal ini dikarenakan Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta telah memiliki fasilitas TI. Banyak organisasi yang mengakui framework ITIL Fitri sangat efektif dalam
hal manajemen layanan. Hal ini terbukti melalui peningkatan kualitas layanan dengan penerapan ITIL Fitri dalam organisasi tersebut. Salah satu proses ITIL Fitri yang meningkatkan kualitas layanan dalam insiden manajemen. ITIL merupakan dokumen pengembangan. ITIL merupakan dokumen best practice yang tersedia secara manual pada pengembangan dan implementasi proses sekarang dan tantangan teknologi ke depan. Keuntungan menggunakan ITIL adalah 1. Memperbaiki kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas. 3. Pelayanan TI berdasarkan proses atau service level management. 4. Mengandung keterampilan yang berguna dan pengalaman standar sebagai referensi. Kesimpulan penulisan: menggunakan framework ITIL dalam melakukan proses pengukuran kualitas layanan teknologi informasi pada perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Service Life Cycle ITIL yang digunakan oleh penulis adalah Service Operation beserta kelima subdomainnya. Setelah melakukan pengukuran kualitas layanan teknologi informasi, maka Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta, maka pada level 3 yang berarti prosedur dan instruktur pekerjaan telah distandarisasikan dan didokumentasikan. Penulis mengharapkan melalui pengukuran kualitas layanan teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan layanan IT dan untuk penelitian-penelitian tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Melty Xiongling, mahasiswa S1 konversi dengan NPM 227011224T. Di sini saya akan menjelaskan mengenai governance ISO 2700. Tata kelola yang baik itu pasti memiliki sistem informasi yang bertanggung jawab serta berkelanjutan bagi perusahaan dan untuk memberikan manfaat kepada publik yang seluas-luasnya. Di sini saya coba mengangkat satu kasus, yaitu pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Berdasarkan wawancara di studi kasus tersebut, PT Kalimantan Timur ini mengalami kerugian terhadap serangan keamanan dan di data centernya. Maka untuk mengauditnya akan dilakukan melalui ISO 2700, di mana audit ini untuk mengurangi kerugian pada PT tersebut. Yang akan diaudit adalah di bagian hardware, software, jaringan komputer, data, dan sumber daya manusianya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi dan sistem serta kualitas pemeliharaan yang telah dilakukan. ISO 2700 sendiri memiliki dua bagian. Salah satunya ada Aneks A, yaitu untuk menentukan kontrol keamanan yang perlu dan diimplementasikan dalam SMKI yang terdiri dari 14 klausul area, 35 kontrol objek, dan 114 kontrol keamanan informasi. Ada beberapa metodologi yang akan dilakukan pada studi kasus tersebut. Yang pertama adalah melakukan studi literatur, yaitu menggunakan jurnal, kemudian memilih SSC, CMM, dan FMEA serta standar ISO 2700. Terus yang kedua, melakukan perencanaan penelitian. Ketiga, menentukan responden untuk penelitian menggunakan lembar ISO 2700 dengan indeks penilaian SSE CMM. Yang keempat,
melakukan pengumpulan data melalui pengisian lembar penilaian dan pembuktian responden yang telah dipilih sesuai dengan kategori. Yang kelima adalah menganalisis data yang didapatkan melalui perhitungan hasil lembar penilaian evaluasi lembar ISO 2700. Metodenya di sini, metode pengumpulan datanya ini adalah menggunakan SSE CMM atau System Security Engineering Capability Maturity Model, yaitu untuk menentukan ambang batas penilaian tingkat kematangan yang nilainya dimulai dari tingkat 0 sampai 5 di setiap area klausul. Setelah dilakukan metodologi tadi, ada 5 metodologi tadi yang saya sebutkan, maka akan didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, tingkat kelengkapan dan kematangan informasi pada data center PT Pupuk Kalimantan Timur itu cukup tinggi, yaitu berada pada tingkat 4. Untuk tingkat keamanan informasi itu berada di tingkat 4. Untuk manajemen aset ada di tingkat 4. Kontrol akses di tingkat 3. Keamanan fisik dan lingkungan ada di tingkat 3, keamanan operasi di tingkat 3, keamanan komunikasi di tingkat 3. Kemudian yang kedua, untuk penilaian resiko terhadap aset center itu menggunakan metode FMEA, di mana berdasarkan analisis terdapat 14 resiko dengan kategori very low dengan nilai RPN yang paling tinggi 18. Terdapat 2 resiko pada kategori dengan RPN paling tinggi 40 dan 2 resiko berada pada high dengan nilai RPN paling tinggi 84. Setelah dilakukan analisis, ada beberapa rekomendasi agar pengamanan aset perusahaan tersebut menjadi lebih optimal. Yang pertama adalah peninjauan tingkat kebijakan keamanan informasi, yaitu perlu memperbarui kebijakan keamanan informasi secara berkala dan melakukan review kebijakan. Yang kemudian kedua, inventarisasi aset, yaitu perlu melakukan pengelolaan pemrosesan informasi selama siklus dan membuat aturan dan penggunaan aset. Yang ketiga adalah kontrol akses. Kontrol akses perlu membuat beberapa WL untuk yang mengenai tentang pembatasan akses, di mana di sini disarankan menggunakan RBAC, yaitu Role Based Access Control, yaitu untuk membuat prosedur logout yang aman. Kemudian yang keempat ada keamanan fisik dan lingkungan, yaitu perlu membuat pengujian dan pemantauan catatan-catatan entry fisik, serta membuat dokumen perencanaan untuk keamanan ruangan dan fasilitas, serta perlindungan pada ancaman eksternal dan lingkungan. Yang kelima ada keamanan operasi, itu perlu membuat WL untuk event logging beserta tinjauannya. Keenam ada keamanan komunikasi, yaitu perlu membuat WL untuk penilaian resiko dengan kontrol tambahan terhadap jaringan publik yang dibutuhkan. Oke, di sini untuk studies kasus sudah saya bacakan, mulai dari metodologinya, kemudian sampai ke proses pengumpulan, sampai ke hasil dan kesimpulannya. Menurut saya ISO ini lebih fokus pada penilaian resiko. ISO ini lebih fokus pada penilaian resiko dan menerapkan bagian kontrol keamanan, khususnya untuk melindungi aset informasi. Jadi ada beberapa government yang sebenarnya seperti COVID, ada BSC, ada ITIL, dan ada ISO 2700. Menurut saya di antara keempat ini memang COVID lebih luas cakupannya. Kalau COVID itu memperhitungkan semua proses manajemen IT-nya. Sementara kalau ISO 2700 itu hanya terfokus untuk melindungi aset informasi. Tapi dari segi untuk penilaian risiko, di sini lebih baik menggunakan ISO 2700. Karena ISO 2700 lebih bermanfaat bagi organisasi dalam keamanan dibandingkan COVID. Kalau COVID itu untuk memiliki pendekatan sistematis dan dalam memenuhi tujuan suatu kinerja organisasi. Jadi COVID itu dia lebih luas, sementara kalau ISO 2700 dia terfokus untuk aset. Ya, demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.